Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore. Hari ini Wanyu Sore akan merangkum informasi mengenai mantan anggota DPR RI Ahmad Saroni yang melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priok ke Polres Jakarta Utara pada Senin 1 September. Informasi lainnya pemirsa, Polda Jawa Barat mengatakan 2 dari 16 orang yang diamankan saat kericuhan di sekitar Unisba Kota Bandung positif narkoba. Dari hasil penyelidikan, ditemukan percakapan digital terkait pembelian narkoba dan ajakan untuk berkumpul dalam aksi tersebut. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Polda Jawa Barat mengamankan 16 orang saat kericuhan di sekitar Unisba, Kota Bandung pada Senin 1 September. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan 2 orang berinisial GOP dan AA ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka keduanya karena keduanya kedapatan memiliki 7 gram ganja dan positif narkoba. Tak hanya itu, polisi juga menemukan senjata softgun beserta peluru gotri dari tangan pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan juga percakapan digital terkait pembelian narkoba dan ajakan untuk berkumpul dalam aksi tersebut. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pihaknya akan terus menelusuri jaringan dan tujuan dari aksi yang dilakukan massa pada malam hari dengan mempersenjatai diri dengan bom Molotov. Pihak kepolisian juga meminta kerjasama semua pihak, termasuk universitas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga suasana kondusif di Jawa Barat. Irjen Pol Rudi Setiawan menduga kericuhan yang terjadi di sekitar Unisba telah direncanakan oleh sekelompok massa. Ia menyebut aksi massa tersebut didesain untuk memancing aparat agar masuk ke arah kampus. Namun polisi memastikan tidak melakukan penyerangan ke dalam kampus. Dari 16 orang yang kita amankan tadi malam, 2 orang telah kita tersangka dengan inisial GOP dan AA, itu terkait narkoba dan senjata softgun tadi dengan pelurunya gotri. Gotri ini kalau tembaknya jarak dekat ini bisa mematikan, bahaya. Iko Julian Junior, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, meninggal dunia pasca mengikuti demonstrasi. Sabtu sore ia berpamitan kepada ibunya untuk ke kampus, namun Minggu dini hari justru diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk, bahkan sempat mengigau dengan kalimat, "Ampun Pak, jangan pukuli saya lagi."
Minggu sore Iko dinyatakan meninggal dunia, sementara pihak keluarga enggan memberikan keterangan kepada wartawan. Kuasa keluarga, Naufal Sebastian dari Ikatan Alumni UNES menegaskan akan melakukan investigasi dengan memeriksa sejumlah saksi. Ya, ada beberapa informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di timpanya. Nah, di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Tapi kembali kita tekankan bahwa upaya dari alumni, khususnya dari PBIK Alumni FH UNES, sangat normatif sekali dan sangat umum sekali untuk mencari titik terang agar tidak bola panasnya. Dan menurut kami itu hal yang sangat wajar, dan kami tetap mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain untuk mencari atau membuat terang sebuah perkara. Tapi tetap upaya nanti, bila nanti ada upaya kita tidak bisa bergerak sendiri. Meski korban sudah dimakamkan, perbedaan keterangan polisi dengan kondisi luka fisik Iko masih menimbulkan tanda tanya. Kabid Humas Polda Jateng kemudian memberikan klarifikasi terkait kematian mahasiswa tersebut. Menurut catatan kepolisian, Iko adalah korban kecelakaan Minggu dini hari dan dibawa ke RSUP Dr. Karyadi oleh anggota Brimob Polda Jateng. Jadi benar pada tanggal 31 dini hari di Jalan Veteran kurang lebih pukul 03:05 telah terjadi laka lantas di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Sementara polisi menyebut saat kejadian Iko bersama rekannya Ilham yang kini masih kritis, penyelidikan penyebab kematian masih terus dilakukan. Suasana berbeda tampak di Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur pada Selasa siang. Langkah ini dilakukan setelah Polres Kediri Kota menyebarkan imbauan lewat selebaran atau flyer agar barang hasil penjarahan dikembalikan tanpa proses hukum selama diserahkan secara sukarela sebelum batas waktu yang ditentukan. Sejak selebaran diedarkan pada Senin malam hingga Selasa dini hari, tercatat sudah ada 35 remaja datang bersama orang tua mereka untuk mengembalikan barang.
Beragam barang yang dikembalikan mulai dari pagar besi, sound system, kursi, televisi, perangkat wifi, hingga tanaman bonsai. Kapolres Kediri Kota AKBP Anggisa Putra Ibrahim menjelaskan bahwa sebagian warga mengaku tidak mengetahui jika barang yang mereka bawa merupakan milik pemerintah daerah. Akibatnya, sejumlah aset milik Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri juga ikut dikembalikan ke Mapolres. Himbauan kepada seluruh masyarakat yang memiliki barang jarahan ataupun hilaf pada saat kejadian, kita berikan himbauan flyer untuk mengembalikan. Ya, dalam flyer itu kan teman-teman juga sudah lihat kan kemarin kan. Jadi sekarang ini kita kasih batas waktu sampai besok hari Rabu, ya 3 hari berarti kan Senin, Selasa, Rabu. Sampai tadi malam hari pertama flyer itu keluar sampai subuh itu sudah ada 35 anak yang didampingi orang tua hadir ke Polres Kediri Kota untuk mengembalikan barang. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan, orang tua tidak perlu khawatir, anak-anak mungkin khilaf tidak perlu khawatir, datang ke sini damping orang tua, akan kita datakan apa saja yang diambil. Kemudian akan kita datakan identitas orang tua dan anak yang bersangkutan. Dan saat ini dari 35 anak yang datang dengan didampingi orang tua sudah kita kembalikan. Kebijakan humanis yang ditempuh Polres Kediri Kota ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai lebih efektif untuk mendidik remaja dibandingkan dengan hukuman yang berpotensi berdampak panjang bagi masa depan mereka. Polres Kediri Kota masih membuka ruang pengembalian barang hasil penjarahan hingga batas akhir pada Rabu 3 September 2025. Mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan kasus penjarahan rumahnya di Tanjung Priuk ke Polres Jakarta Utara Senin 1 September 2025 malam. Hal itu dikatakan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara Ibda Mariati Jonggi saat dikonfirmasi Selasa 2 September 2025. Laporan tersebut dibuat oleh kuasa hukum Ahmad Sahroni ke Polres Jakarta Utara. Namun kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni akan ditangani lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya. Jonggi mengatakan sebelum adanya laporan tersebut, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sudah melakukan penyelidikan. Bahkan mereka sudah memeriksa 5 orang terkait kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni. Namun Jonggi enggan menjelaskan siapa saja 5 orang yang telah diperiksa itu. Rumah milik Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara didatangi orang tak dikenal pada Sabtu 30 Agustus 2025 sore. Orang tak dikenal itu merusak rumah, mobil, dan mengambil barang-barang berharga milik Ahmad Sahroni. Akibat kejadian ini, kaca rumah Ahmad Sahroni pecah dan furniturnya hancur.
Sementara mobil milik Ahmad Saroni ringsek, kacanya pecah, bodinya penyok, dan bagian depan hampir hancur. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menegaskan penghentian sementara pembayaran gaji, tunjangan, dan fasilitas yang selama ini melekat pada dua anggota DPR RI yang telah berstatus nonaktif, yakni Ahmad Saroni dan Nafa Urbach. Kebijakan ini merujuk pada surat keputusan DPP Partai Nasdem yang menetapkan penonaktifan keduanya sejak 1 September 2025. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Victor Bungtilulai Skodat, pada Selasa 2 September. Victor menjelaskan, status nonaktif tersebut saat ini sedang diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Partai Nasdem. Lembaga internal ini nantinya akan mengeluarkan putusan final yang bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding. Ia menekankan, langkah yang ditempuh partai merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aturan internal. Selain itu, fraksi Nasdem mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Hal tersebut dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap DPR tidak luntur. Seorang diplomat Indonesia bernama Zetro Leonardo Purba meninggal dunia di Lima, Peru pada Senin 1 September malam. Setelah ditembak 3 kali oleh orang tak dikenal saat bersepeda pulang ke rumahnya, menurut laporan kepolisian. Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Schaller, dalam pernyataan resminya pada Selasa 2 September menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden itu dan menegaskan akan mengambil semua langkah untuk mengungkap kasus tersebut. Pemerintah Peru juga berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh atas tewasnya staf Kedutaan Besar Indonesia di Lima itu.
Ia juga memastikan perlindungan keamanan bagi staf dan fasilitas KBRI di 5 akan ditingkatkan. Seorang pejabat kepolisian Peru mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa motif balas dendam tidak dikesampingkan dalam kasus ini. Rekaman video kejadian menunjukkan Purba baru tiba di kediamannya, kemudian disergap pelaku yang mengenakan helm. Setelah peluru dilepaskan, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai orang lain. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyatakan lewat media sosial bahwa ia telah berbicara langsung dengan Menlu Peru. Dan meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh atas kematian Purba yang menjabat sebagai administrator di KBRI 5. Kami mendapatkan berita duka dari 5, salah seorang pegawai Kementerian Luar Negeri, Saudara Zetro Leonardo Purba, beberapa jam yang lalu meninggal dunia di 5 karena tembak oleh orang yang tidak dikenal. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Beginilah suasana rumah kediaman mendiang orang tua anggota DPR RI, Eko Patrio, di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Rumah mendiang orang tua Eko Patrio yang berada di Nganjuk mendadak ramai dikunjungi aparat keamanan setelah kabar bohong itu menyebar luas. Polres Nganjuk menurunkan personel dibantu anggota TNI dari Koramil serta warga sekitar untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Selain aparat keamanan, warga sekitar juga berinisiatif menjaga lingkungan. Mereka menilai isu penjarahan sangat meresahkan dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Setiap warga yang melintas di depan kediaman mendiang orang tua Eko Patrio diperiksa identitasnya oleh pemuda setempat. Kepala desa setempat mengatakan rumah kediaman orang tua Eko Patrio saat ini dalam kondisi kosong karena orang tuanya sudah meninggal. Sementara Eko Patrio sendiri jarang pulang ke Nganjuk. Orang tua Bapak Eko Patrio, yang mana beliau anggota DPR RI yang ada di Jakarta. Tapi 1 tahun sekali beliau ke sini. Berarti yang mendiami ini siapa? Yang mendiami sekarang posisinya kosong. Posisinya kosong karena orang tuanya keduanya sudah meninggal dunia. Mas, kenapa? Pengamanan dalam rangkaian untuk antisipasi yang mana beberapa hari kemarin ada berita di medsos yang mana dengan adanya demonstrasi yang mengarah ke kediaman orang tua dari Bapak Eko Patrio.
Kalau saya secara pribadi kurang memahami dari beliau karena beliau secara bermasyarakat dalam waktu kurun 1 tahun ini jarang-jarang pulang. Jadi sosoknya seperti apa saya kurang paham lah. Khususnya Desa Kampung Baru jangan sampai terprovokasi dengan berita-berita yang hoax, agar mana Desa Kampung Baru bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, sehingga benar-benar khususnya Kampung Baru, umumnya Kabupaten Nganjuk ini benar-benar kondusif. Pak, ini yang unik sekarang siapa Pak? Pembantunya atau gimana? Pembantunya. Jadi tidak ada ya peralatan rumah tangga? Tidak ada. Hingga kini, situasi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Polisi bersama warga masih melakukan penjagaan dan masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar di media sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.